Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Boruto akan masuk pada era Perang Dunia Shinobi kelima dengan terbentuknya pasukan Jubi. Pasukan yang satunya saja setara Biju ini akan jadi ancaman luar biasa hebat karena tidak hanya memiliki cakra super besar, tapi juga sudah dilengkapi kemampuan teleportasi ala Hiraishin. Nah, bicara soal Hiraishin itu sendiri, kita tahu jika ada 3 karakter yang memiliki kemampuan Hiraishin dan sering menggunakannya untuk bertarung. Mereka ini bisa memaksimalkan kekuatan Hiraishin no Jutsu tanpa bantuan orang lain. Siapakah mereka? Dan Hiraishin mana yang paling sempurna? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Tobirama Senju adalah pencipta teknik Hiraishin no Jutsu. Berawal dari kekagumannya terhadap teknik Kuchiyose no Jutsu yang bisa memanggil objek atau hewan Kuchiyose ke tempat shinobi berada, Tobirama mulai berpikir bagaimana jika Kuchiyose itu dibalik. Alih-alih memindahkan objek ke tempat shinobi berada, dibalik jadi memindahkan shinobi ke tempat objek yang ditandai. Tobirama pun menghabiskan waktu sangat lama untuk membuat suatu formula dan segel khusus yang kompatibel dengan dirinya, yang membuatnya bisa melakukan Kuchiyose terbalik ke tempat yang sudah ditandai. Dan akhirnya Hiraishin no Jutsu pun tercipta. Hiraishin no Jutsu memungkinkan Tobirama bisa berada di tempat yang ditandai dalam waktu yang singkat. Tobirama sudah mempraktekannya di pertarungan dan membuat Uchiha Izuna mati. Dengan teknik ini, Tobirama bisa berpindah dalam sekejap kemanapun tanda Hiraishinnya ada, sehingga dia sangat sulit dilawan. Tapi sayangnya teknik Tobirama ini masih belum sempurna. Hal itu karena jumlah cakra yang digunakan masih sangat besar dan kecepatannya masih tergantung jarak. Semakin jauh jaraknya, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Kecepatan Hiraishin juga akan berkurang jika digunakan oleh Bunshin Tobirama, sehingga teknik ini masuk kategori jutsu terlarang saat itu akibat risiko yang dimilikinya. Minato Namikaze adalah seorang shinobi tercerdas di eranya. Dialah yang akhirnya menyempurnakan kelemahan Hiraishin no Jutsu milik Tobirama. Minato menemukan bentuk formula dan cara efektif untuk membuat teknik Hiraishin tidak memakan cakra banyak dalam penggunaannya. Istimewanya Hiraishin milik Minato ini, kecepatan teleportasinya sudah tidak tergantung jarak lagi. Jadi dimanapun segel Hiraishin Minato berada, maka Minato bisa berpindah ke sana dalam waktu yang benar-benar sekejap. Itulah kenapa Minato disebut si kilat kuning dari Konoha. Di tangan Minato, teknik Hiraishin jadi jutsu andalannya. Minato selalu menggunakan teknik ini, bahkan ketika melawan 10.000 pasukan Iwagakure. Minato bisa mengalahkan mereka dengan sangat mudah, yang membuat Onoki pun bersedia berdamai dengan Konoha. Minato juga membuktikan jika Hiraishin no Jutsunya masih lebih unggul daripada Sunshin no Jutsu milik Unruli Ai, calon Raikage keempat. Itu juga menandakan Minato lebih cepat daripada Raikage ketiga. Minato juga tidak hanya menyempurnakan, tapi juga memodifikasi teknik Hiraishin, sampai pada teknik itu bisa memindahkan objek. Terbukti ketika Kurama menembakkan Gododama, di situ Minato langsung memindahkan serangan itu dengan mudah, walaupun memakan banyak cakra. Teknik Hiraishin Minato ini juga masih lebih unggul dibandingkan Jikukan Ido milik Obito, dan terbukti dia bisa mengalahkan Obito. Satu yang masih jadi perdebatan, jika segel Hiraishin Minato ini ada di dimensi lain, apakah Minato bisa berpindah ke sana? Jika melihat bagaimana Minato bertarung dengan Obito, sepertinya Minato takut dipindahkan ke dimensi lain. Tapi, di mimpi Tsukuyomi Tsunade, diperlihatkan jika Minato bisa mengirim Jiraiya ke dimensi lain dengan menggunakan segel Hiraishinnya untuk menyelamatkan Naruto. Tapi itu tidak resmi ya. Intinya untuk saat ini kita bisa beranggapan jika segel Hiraishin Minato tidak bisa berpindah di luar bumi. Tapi kelebihan lain tetap masih ada dari segel ini, karena segel Hiraishin Minato ini tidak akan hilang sampai kapanpun, terbukti dengan Obito yang masih memiliki segel itu di perutnya, bahkan setelah puluhan tahun berlalu. Hiraishin no Jutsu Minato sebenarnya sudah Minato wariskan kepada skuad Genma, tapi karena tidak sembarangan orang bisa menggunakannya, teknik ini perlu 3 orang, yaitu Genma, Raido, dan Iwashi sekaligus. Seharusnya teknik Minato ini bisa digunakan oleh Naruto,
Tapi seperti kita tahu, Naruto sudah puas dengan kekuatan Rikudo Senjutsunya dan cakra instan dari Kurama. Walaupun setelah Kurama mati, sepertinya Naruto harus mulai mempertimbangkan untuk mempelajari teknik Hiraishin Minato ini. Kode adalah manusia cyborg buatan Amado yang sudah dimodifikasi dengan menambahkan kemampuan Hiraishin no Jutsu seperti Minato. Jika Minato dan Tobirama menggunakan segel Hiraishin khusus, Kode lebih sederhana karena dia menggunakan tanda cakarnya sebagai segel Hiraishin, lalu menggunakan sabuknya untuk menciptakan semacam portal yang bisa membuatnya langsung berpindah. Segel Hiraishin Kode sangat efisien layaknya Minato, membuatnya bisa berpindah kemanapun tanda cakar berada. Jika Minato akan datang ke tempat segel Hiraishin itu berada, walaupun segel itu ada di tubuh manusia sekalipun, Kode lebih ekstrim. Tidak hanya membuat Kode bisa datang, Kode juga bisa menggunakan segel tanda cakarnya itu sebagai portal untuk dirinya keluar. Terbukti ketika Shikamaru diberikan tanda cakar oleh Kode, Kode mengeluarkan telinganya untuk menguping, sekaligus menjadikan tubuh Shikamaru sebagai portal untuk dirinya keluar. Kelebihan Hiraishin Kode adalah segel ini bisa digunakan lintas dimensi. Jadi mau dimanapun segel ini berada, di dimensi atau di planet manapun sejauh apapun jaraknya, Kode bisa ke sana dalam sekejap. Itulah kenapa berkat segel tanda cakarnya, Kode bisa datang ke dimensi milik Ishiki dan mengambil Jubi. Dan bentuk penyempurnaan lain dari Hiraishin milik Kode adalah teknik ini bisa ditransfer ke makhluk lain, di mana Kode selain menggunakan sabuknya untuk membagi Jubi jadi pasukan Jubi yang lebih kecil, dia juga membekali mereka dengan sabuk miliknya sehingga para Jubi ini bisa berpindah melalui tanda cakar Kode. Dan itulah yang akan memicu perang dunia shinobi kelima, di mana pasukan Jubi Kode akan menjadi ancaman terbesar yang pernah ada. Nah, itulah bahasan tentang 3 pengguna Hiraishin no Jutsu. Menurut teman-teman mana yang paling keren? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.